Dengan belajar lebih legowo, lebih wah ini harus saya harus belajar lagi. Dikritik orang biasa kan marah. Oh, saya harus lebih open minded lagi sama banyak orang gitu ya. Sehingga kita lebih paripurna lagi dalam menyikapi suatu hal dan kita akan lebih sempurna lagi dalam bersikap dan memperlakukan waktu kita. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan? Boleh? Ada banyak Izin sekali Bang, chatnya. izin Pak. Boleh silakan. Saya Alfa Saputra dari Riau. Silakan Kak Alfa. Ya di sini kalau lihat dari karakternya saya sanguinis, namun tak semua sanguinis ini yang saya miliki. Contohnya banyak bicara. Di situ saya tidak suka dengan banyak bicara, saya lebih suka kerja. Terus di sini walaupun saya kadang sering menunda-nunda waktu, tapi selalu ditunjuk jadi pemimpin. Di sini agak aneh juga. Ya terus ketika ada masalah, saya juga eh, berusaha untuk tenang gitu. Jadi ini harus apa yang harus kita lakukan seperti ini? Apakah kita gabungkan semua dari tipe-tipe kepribadian manusia ini agar kita lebih dewasa dan bijak lagi? Mohon pandangannya, Coach. Oke, dahsyat sekali pertanyaannya, luar biasa, betul sekali. Yes, ada kata bijaksana di situ, ada kata dewasa di situ, di mana orang yang bijaksana dan orang yang dewasa akan berujung pada orang paripurna atau kepribadian yang sempurna. Maksudnya apa, Coach? Maksudnya begini, dalam diri kita, bawaan lahir kita memang sudah ada karakter ini. Saya akui itu. Saya sudah riset ke beberapa teman, ke beberapa kasus, memang ini bawaan lahir. Bawaan lahir. Kita memang punya softwarenya, kepribadiannya. Tapi kepribadian itu seiring perkembangan waktu dibentuk oleh lingkungan, terutama oleh orang tua di alam bawah sadar kita, sehingga mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi sifat kita, mempengaruhi kebiasaan kita, mempengaruhi mindset kita. Sehingga ada orang-orang yang bersembunyi di balik ini. Misalnya tadi ya, ah saya ini orang yang menunda-nunda, uang saya sanguinis kok. Nggak apa-apa lah, santai aja orang saya sanguinis. Ngapain? Lu nggak suka sama gue, bodoh amat orang gue sanguinis. Nah itu yang salah. Itu yang menandakan bahwa dia tidak dewasa. Belum dewasa dan belum bijaksana. Ketika ada yang mengkritik, lu yang serius dong kalau kerja, lu harus produktif. Enggak, gue kan sanguinis. Apa ya lu nggak suka? Gue kan diri sendiri. Nah, itu berarti belum dewasa. Orang yang dewasa bisa menempatkan dirinya terhadap situasi tertentu. Misal, kapan waktunya ada saya harus belajar jadi pemimpin seperti orang koleris. Meskipun itu harus dengan effort, meskipun harus dengan usaha yang maksimal. Tapi saya harus bisa seperti orang koleris yang punya visi yang tegas. Tegas terhadap distraksi, tegas terhadap diri saya sendiri. Waktunya saya malas, oke saya lawan. Saya harus kayak orang koleris, saya lawan. Meskipun memang itu membutuhkan effort yang keras, effort yang luar biasa. Itulah bedanya antara orang-orang yang struggling, orang-orang yang berjuang dengan orang-orang yang menyerah. Ya, kemudian misalnya orang koleris, dia memang diciptakan untuk jadi orang yang keras, orang yang tegas, pemimpin. Tapi itu bukan legitimasi, bukan pembenaran ketika ada orang yang harusnya diberikan belas kasihan. Misalnya, Pak, Bapak itu kan pemimpin ya. Bapak itu memang keras, Pak. Bapak memang disiplin, Pak. Tapi ya, Mbok Bapak itu belas kasihan sama kami, lebih bersosial sama kami. Terus dia marah, berarti dia belum bijaksana. Saya kan koleris, saya kan pemimpin. Saya nggak mau jadi orang yang lembek. Nah, itu berarti tidak bijaksana. Kenapa? Dia tidak belajar dari orang-orang sanguinis. Orang sanguinis yang akrab dengan orang lain. Orang sanguinis yang friendly dengan orang lain. Sehingga harus ada sesuatu yang diambil sisi baiknya dari kepribadian empat ini. Meskipun kita bukan basicnya di situ. Itulah yang membedakan antara orang yang childish, orang yang kekanak-kanakan, dengan orang yang bijaksana, dengan orang yang wise.
dengan orang yang dia sudah selesai dengan dirinya. Kalau saya sebut dengan dia sudah selesai dengan dirinya, artinya saya tahu, dia tahu kekurangan dan kelebihannya tahu. Dan dia effort untuk menutupi kekurangannya, dia bersyukur dengan kelebihannya. Itulah orang-orang yang wise, orang-orang yang sudah bijaksana, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Gitu ya Pak Alfa. Jadi misalnya Pak Alfa merasa sanguinis, tapi sering ditunjuk jadi pemimpin. Agak aneh. Mungkin Pak Alfa perpaduan antara sanguinis dan koleris. Sanguinisnya itu sesuatu yang ditampakkan, koleris mesinnya gitu ya. Jadi orang itu punya sesuatu yang ditampakkan, ada sesuatu yang jadi motornya, jadi mesinnya di situ. Ada juga yang kebalik Pak Alfa. Dia orangnya koleris, tapi dia juga senang humor. Dia senang bersosial. Oh ternyata kombinasi antara koleris dan sanguinis. Atau kebalikannya, misalnya koleris dan melankolis. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya punya dia itu ketua yayasan Darul Ilmu Indonesia, Darul Ulum Indonesia yang mendirikan STAI Kuningan. Itu orangnya luar biasa koleris, melankolis. Artinya dia punya kecepatan dalam visi, dia punya kecepatan dalam bekerja, agile namanya, satset, agile itu satset. Wah, lincah sekali gerakannya. Hari ini ke sini, besok ke sini, delegasinya luar biasa, dia punya banyak tim, dia nggak sungkan-sungkan untuk mengkader, tapi dia juga melankolis. Artinya dia sangat detail, dia sangat luar biasa. Tapi dia juga sanguinis kalau dia lagi ngisi acara gitu. Jadi dia perpaduan antara keempat itu. Dan itulah orang-orang paripurna. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mau mengalah terhadap egonya, menempatkan diri pada situasi tertentu, dan banyak orang yang nyaman dengan dia. Itu intinya. Jadi misalnya Pak Yohanes walaupun koleris, tapi saya nyaman kok sama Pak Yohanes. Berarti Pak Yohanes sudah selesai dengan dirinya, sudah bisa mengendalikan kebijaksanaannya. Ada juga orang sanguinis, tapi dia satset kok. Dia kerjanya cepet kok. Dia orangnya ini kok punya target jangka panjang kok. Dia orangnya hebat kok dalam memanage sesuatu. Misalnya kita sebut ya Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad itu tampilannya kan sanguinis banget gitu. Tapi luar biasa kerjanya. Disiplinnya luar biasa. Oh ternyata Raffi Ahmad itu ada sisi kolerisnya nih. Gitu ya. Tapi dia juga kadang baper kok. Dia juga kadang main perasaan kok. Oh berarti sisi melankolisnya juga ada. Jadi ini kayak urutan gitu Pak. Kalau saya bilang kayak urutan. Ya. Begitu Pak Alfa. Bagaimana tanggapannya? Oke, siap. Sangat apa bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan. Jadi intinya kita harus bisa beradaptasi ya, Pak ya, Betul supaya banget Pak Alfa. bisa menerapkan beberapa tipe kepribadian kepribadian manusia sehingga kita lebih bijak dan dewasa. Terima kasih, Pak. Siap Pak Alfa ya. Jadi itulah yang membedakan antara orang-orang yang mereka bersembunyi di balik egonya dibandingkan dengan orang-orang yang terus belajar effort banget dengan kebijaksanaannya. Effort banget dengan sesuatu yang harus membuat orang lain nyaman dengan dia. Oke. Kalau kata Pak Yudi, mengambil sisi baik dari 4 tipe kepribadian manusia. Yes, betul Pak. Betul banget mengambil sisi baik dari 4 tipe kepribadian manusia ini. Dan kita pasti jadi orang yang sangat paripurna. Ya,